mempedulikan kaum menderita. Para sahabat Monsinyor Gabriel Manek SPD yang dikasihi Tuhan, kita tetap menyegarkan diri dengan siraman rohani berdasarkan kitab suci. Kali ini kita sama-sama merenungkan tema bersih luar dalam yang akan dibawakan oleh Bapak Anton Bele dari Kupang. Selamat mengikuti. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh, dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ku dengar kicau burung
para sahabat Monsinyur Gabriel Manek SPD dimanapun saja berada. Kali ini kita ditegur oleh Tuhan Yesus dengan teguran yang sangat keras. Itu ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan katakan dengan bahasa yang keras sekali. Itu diumpamakan seperti kubur putih, labur, bagus di luar, tetapi penuh dengan tulang belulang, kotor di dalam. Ya, ini sudah tertulis dalam kitab suci. Sekarang untuk kita, sederhana sekali sebenarnya, yaitu sebagai contoh, kita punya rumah ya, rumah. Kalau halaman itu bersih, teratur, hiasan rupa-rupa, tapi kalau di dalam kamar berantakan, jadinya apa? Pasti orang yang datang lihat, wah senang. Tetapi tiba-tiba kalau mereka masuk, mereka kaget. Dan lebih lagi, kita sebagai tuan rumah pasti tidak puas bahwa rumah kita hias di luar bagus sekali dan apa, tapi di dalam berantakan. Ada dua hal. Orang tidak senang dan kita sebagai tuan rumah pun tidak senang. Begitulah dengan hati kita. Sekarang yang Tuhan Yesus maksudkan ini ialah kita bersih luar dalam. Itu berarti hati kita ini bersih. Sehingga orang yang lihat kita hidup seperti ini, tapi mereka senang. Karena hati kita bersih, tulus. Dan kita sendiri pun, kalau hati kita itu bersih, maka di dalam bersih. Di luar tampak kepada orang lain, kita tidak berbahaya. Kita ramah, bisa bergaul dengan orang. Itu yang dimaksudkan dengan bersih luar dalam. Hasilnya apa? Hasilnya ada 4. Yang pertama, kita senang. Karena di luar seperti begini, di dalam hati itu bersih. Senang. Dan yang kedua, gembira. Gembira itu kelihatan sekali. Oh, ini orang hidup begini, gembira. Dan kelihatan dalam kata-kata, tindakan. Dan yang ketiga, ada istilah puas. Puas itu artinya hidup bersama dalam kepuasan ini, biarpun ada sengsara, kesulitan ekonomi atau kesulitan apapun, tetapi ada rasa kepuasan karena membuat orang lain senang, diri juga senang. Dan yang keempat, bahagia. Jadi kalau bersih luar dalam itu ada 4 hasil, yaitu senang, gembira, puas, dan bahagia. Ini yang Tuhan maksudkan. Tuhan Yesus maksudkan supaya kita manusia ini sebagai ciptaan Tuhan dan terlebih khusus lagi sebagai pengikut Kristus, kita harus bersih luar dalam. Supaya diri senang, orang lain senang. Diri gembira, orang lain gembira. Diri puas dan orang lain juga puas. Diri bahagia dan orang lain pun bahagia. Saling membahagiakan. Dan Tuhan memberi kita kebahagiaan abadi sesudah hidup di dunia ini. Sederhana sekali. Monsinyur Gabriel Manek sudah memberikan teladan untuk hidup seperti ini. Hidup dengan
rendah hati, hidup suka mengampuni, hidup dekat dengan orang kecil dan yang menderita, hidup berdevosi kepada Bunda Maria. Monsinyur Gabriel Manek memberi teladan kepada kita. Puji Tuhan bahwa kita diperkenankan untuk menjadi sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Bunda Maria, doakan kami. Amin. Kita berusaha untuk tetap segar dalam iman akan Tuhan kita Yesus Kristus dengan hidup tulus, bersih luar dalam. Monsinyur Gabriel Manek SVD memberi teladan untuk kita supaya hidup penuh ketulusan, berdevosi kepada Bunda Maria, Ibu kita. Salam dalam kasih Tuhan. Semangat melayani dengan sepenuh